Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Uswatun Hasanah NIM 20568, Friza Gustiani dan Al-Habib Rizik akan membahas mengenai anak berkebutuhan khusus. Yang pertama, kita harus tahu dulu tentang definisi anak berkebutuhan khusus ini. Data Badan Pusat Statistik tahun 2017 sudah menyatakan bahwa jumlah anak berkebutuhan khusus atau ABK di Indonesia adalah 1,6 juta anak. Namun ada kalanya deteksi alat itu telat dilakukan sehingga tumbuh kembang anak itu tidak optimal. Jadi dapat kita simpulkan bahwa anak berkebutuhan khusus itu adalah anak yang mengalami keterbatasan atau keluar biasaan baik fisik, mental, intelektual, sosial maupun emosional yang berpengaruh secara signifikan dalam proses pertumbuhan atau perkembangannya dibandingkan dengan anak lain yang seusianya. Kemudian jenis-jenis dari anak berkebutuhan khusus dan ciri-cirinya. Seperti yang kita tahu bahwa anak berkebutuhan khusus itu ada beberapa jenis dan tentu cara penanganannya itu juga berbeda-beda. Jadi kita perlu tahu untuk bagaimana sih cara kita bisa mengetahui jenis dari kebutuhan khusus untuk menentukan cara menanganinya nanti. Yang pertama, jenis-jenis dari anak berkebutuhan khusus. Ada tunagrahita yang mana dia adalah seseorang yang mengalami masalah di dalam perkembangan mentalnya. Yang kedua ada tunanetra. Tunanetra ini mungkin sudah sangat familiar di kalangan banyak orang, yaitu seseorang yang mengalami gangguan pada penglihatannya, baik itu berupa gangguan total atau bahkan hanya sebagian penglihatan saja. Kemudian tunarungu. Tunarungu juga termasuk bagian dari anak berkebutuhan khusus yang sangat familiar di kalangan kita, yaitu seseorang yang mengalami gangguan pada fungsi pendengaran. Kemudian ada tunalaras, yaitu seseorang yang mengalami kesulitan untuk beradaptasi dengan baik terhadap lingkungan dan juga orang-orang di sekitarnya. Yang kelima ada tunadaksa, yang mana tunadaksa ini adalah seseorang yang mengalami masalah atau kelainan pada alat gerak tubuhnya. Apa sih ciri-ciri dari anak berkebutuhan khusus ini? Pada umumnya, ciri-ciri dari anak berkebutuhan khusus itu ada kotak matanya itu tidak fokus, kemudian lebih suka menyendiri, emosional, serta kesulitan berkomunikasi. Nah, selain dari itu, ada beberapa gangguan yang mungkin kita bisa lihat dari anak-anak yang nanti mereka itu karena gangguan tersebut tergolong terhadap anak yang berkebutuhan khusus. Seperti gangguan autis, yaitu ciri-ciri utamanya gangguan pada perkembangan kemampuan interaksi sosial, komunikasi, dan munculnya perilaku berulang yang tak bertujuan. Kemudian ada gangguan Asperger, yang mana penderita gangguan ini memiliki ciri-ciri yang mirip dengan autisme. Kemudian yang ketiga ada gangguan attention deficit, yang mana ciri utamanya itu kurangnya kemampuan memperhatikan dan kontrol perilaku yang ditandai munculnya hiperaktivitas dan perilaku impulsif yang sulit ditahan. Kemudian ada gangguan belajar yang dikategorikan itu menjadi gangguan membaca, ada gangguan menulis, dan gangguan matematika. Kemudian ada gangguan perilaku atau tingkah laku, yang mana dia merupakan gangguan yang meliputi agresi terhadap orang lain dan binatang, menghancurkan barang kepemilikan, berbohong atau mencuri, dan pelanggaran aturan yang serius. Kemudian ada gangguan menentang atau oppositional defiant behavior, yang mana gejala menonjol dari perilaku gangguan menentang adalah suka berdebat dan menentang norma atau nasihat orang dewasa. Kemudian ada gangguan berkomunikasi, yaitu gangguan yang perkembangan bicara dan bahasa ditandai kesulitan dalam menghasilkan bunyi atau suara, kemudian menggunakan bahasa lisan untuk berkomunikasi atau memahami apa yang disampaikan oleh orang lain. Kemudian ada gangguan keterampilan motorik, yang mana dia gangguan yang terjadi saat anak itu tidak bisa melakukan koordinasi motorik atau aktivitas-aktivitas motorik yang penting dan lazimnya sudah dikuasai anak seusia umurnya. Kemudian pentingnya mengetahui tentang deteksi dini anak berkebutuhan khusus. Terkadang kan kita tahu bahwa mungkin gejala-gejala anak berkebutuhan khusus ini ada yang orang tuanya itu terlalu memperhatikan, jadi bisa cepat untuk ditangani. Tapi ada juga orang tuanya yang mereka sudah terlambat untuk mengetahui tentang anaknya itu mempunyai kebutuhan khusus atau mempunyai kekurangan yang orang lain itu tidak punya. Nah, tujuan dari deteksi ini itu sebenarnya untuk bisa memberikan pengetahuan dan pemahaman serta perhatian terhadap kondisi perkembangan anak, yakni kondisi fisik dan juga motorik si anak itu yang ada di dalam diri individu untuk menghindari dan menanggulangi akan terjadinya gangguan-gangguan. Nah, deteksi dini ini merupakan upaya awal yang harus dilakukan dalam pengumpulan berbagai informasi yang terkait dengan tujuan permasalahan.
Jadi orang tua itu sangat penting mengetahui tentang perkembangan anak mereka. Baik itu anak mereka yang mungkin bisa dikategorikan berkebutuhan khusus. Jadi orang tua itu harus eh, bisa harus bisa mengenali anaknya, apakah anaknya itu mempunyai kebutuhan khusus atau tidak. Nah, di sini tuh sangat diperlukan peran penting dari orang tua dan juga anak itu sendiri. Mungkin sekian dari kelompok 5. Mohon maaf apabila ada kesalahan baik itu dalam pengucapan kata. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.